Kembali dengan saya, Indri Lestari di channel EduSword. Pada kali ini, di bab 10 kita akan membahas tentang adverb, yang artinya adalah keterangan waktu. Di bab sebelumnya, di bab 1, kita sudah membahas tentang adverb. Tapi itu membahas tentang adverb of frequency atau adverb of time di dalam tenses-tenses yang ada. Oke? Nah, saat ini kita akan membahas 3 jenis adverb. Oke? Ini baru lagi ya, beda dengan yang lalu. Oke? Yuk kita mulai ya. Yang pertama adalah adverb of place. Adverb of place adalah keterangan tempat. Oke? Keterangan tempat, contohnya. Biasanya keterangan tempat, keterangan waktu, dan juga keterangan waktu itu menggunakan 3 kata. Oke? In, on, dan at. In artinya di dalam, on, oke, pada atau di juga, at, ya. Oke, contohnya untuk keterangan tempat ya. In Jakarta, in Bandung, in Surabaya, itu nama-nama kota, oke, atau negara ya. Dan ini biasanya namanya adalah nama yang khusus, namanya terlihat jelas, oke. Sedangkan at the hospital, at the house, oke. Jadi hanya nama yang umum saja, tidak ada namanya ya. Oke, lalu on itu biasanya untuk nama-nama jalan ya. On Sudirman Avenue, on Sudirman Street, oke? Ya. Yuk kita lanjut sekarang ke adverb of time. Adverb of time juga menggunakan on, in, dan at. Tapi bedanya adalah di sini on untuk nama-nama hari. Contohnya on Sunday, oke? I go to the church on Sunday, oke? On Tuesday, she has piano lesson on Tuesday, oke? Pada hari ya, pada hari berarti nama-nama hari, oke? Selain itu on juga bisa digunakan untuk complete dates. Complete berarti ada nama, ada tanggal, bulan, dan tahun, oke? Contohnya 17, oke, 17 Agustus 1945, 17 August 1945, oke? So Indonesian Independence Day is on 17 August 1945, oke? On ya. Lalu at itu untuk waktu ya, jam, oke? Jam at 7 o'clock or at 7 p.m. Juga boleh pakai at night ya, night pakainya at, oke? Sisanya menggunakan in, part of the day, in the morning, in the afternoon, in the evening, oke? Dan tahun juga bisa in, dan nama bulan ya. Oke, kalau nama hari tadi pakai on, kalau in untuk nama hari ya. Nama bulan ya. Oke. Nama hari pakai on dan in untuk pakai nama bulan ya. Contohnya in July, in August ya. Oke. In 2021 itu untuk tahun ya, betul. Oke. Lalu yang ketiga adalah yang jarang dibahas tapi ini juga tidak kalah pentingnya adalah adverb of manner. Adverb of manner itu adalah keterangan cara, how to do something, oke? Bagaimana sih kita melakukannya, oke? Ya, keterangan cara ya, oke? Oleh sebab itu pertanyaannya biasanya how do you do, oke? How do you walk? How do you swim? Ya. Dan biasanya diikuti atau ditambah dengan li di belakangnya, L dan Y, oke? L and Y ya. Huruf L dan huruf Y ya. Oke, contohnya I walk slowly. I walk slowly. Ya, kita cari di sini adverb of manner-nya apa? Ya, betul, slowly. I walk slowly. Slowly berjalan dengan
di sini ada kan saya berjalan dengan pelan ya. Slow kata sifat ditambah li itu menjadi adverb ya. Oke? Lalu kedua, how did she open the gift? Oke, how, bagaimana kan pertanyaannya? Oke, she opened it excitedly, dengan senang ya. Dia membuka kadonya dengan bahagianya. Oke, dengan ya. Oke, dengannya itu bahasa Inggrisnya ditambahin li setelah kata sifat ya. Oke, excitedly ya. Oke, contoh lain ya, carefully, carelessly, happily, sadly, regularly, oke? Dan kecuali ada 3 kata yang tidak perlu atau tidak bisa ditambahkan li, oke? Karena memang formatnya seperti itu. Oke, contohnya fast, cepat, hard, hard, keras ya, dan well. Oke, saya akan kasih contoh. Dia membaca dengan cepat ya. Berarti cepatnya itu tidak bisa ditambahkan li. Jadi bukan fastly tapi tetap fast. Oke. She reads fast. Oke. Lalu yang kedua, hard, keras ya, bekerja keras contohnya. My father works very hard. Okay, my father works hardly. Okay, jadi tidak ada works. My father works hard ya, tidak ada works hardly, tidak. Okay, works hard. Okay, lalu yang ketiga adalah well ya. Well itu dari kata good. She sing well. Okay, she sings well. She sings very well. Okay. Nah, cukup untuk hari ini. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan terima kasih. Bye-bye.